Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini teman-teman banyak sekali yang mendapatkan fakta bahwa teman-teman sudah lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun notifikasi bahwa kita sudah lulus seleksi akademik ini hilang ya pada akun SIM PKB kita. Ada juga teman-teman yang untuk notifikasinya ini masih stagnan sampai di sini kita disuruh menunggu dan juga memantau untuk jadwal ketentuan selanjutnya. Pada video ini kita secara lengkap akan membahas terkait tentang tanya jawab seputar PPG, yaitu pendidikan profesi guru, termasuk juga teman-teman yang banyak sekali bertanya di kolom komentar video sebelumnya mengapa notifikasi lulus seleksi akademik ini hilang dari akun SIM PKB kita. Ini kira-kira pertanda apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Namun sebelum kita lanjutkan, di sini teman-teman perlu menyimak, yaitu sudah rilis untuk aturan terbaru PPG tahun 2023, yaitu tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Inilah merupakan kabar gembira menurut peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi yang terbaru terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Ini berdasarkan dari Permendikbud yang terbaru ya, yaitu memenuhi persyaratan, kemudian juga ketentuan terbaru, kemudian juga program rekognisi, kemudian juga kuota serta alur seleksinya, dan juga untuk penetapan pesertanya. Silakan teman-teman sebelum menyimak dari video ini, silahkan kalian klik di bagian kartu video ya untuk rilis aturan terbaru mengenai PPG tahun 2023. Baiklah sobat-sobatnya, di sini telah dirilis yaitu dari ppg.kemdikbud.go.id bagi teman-teman yang bertanya-tanya terkait seputar PPG ya yang belum terjawab sampai saat ini. Nah, di sini kita cek pada bagian yang pertama, yaitu di sini mengapa notifikasi pengumuman hasil seleksi akademik saya ini hilang dari SIM PKB. Saya belum mendapatkan kuota pemanggilan tahun 2022. Maka di sini jawabannya yaitu bagi guru-guru yang belum mendapatkan pemanggilan pada tahun 2022 agar menunggu informasi PPG dalam jabatan tahun berikutnya, yaitu tahun 2023 ya. Silahkan teman-teman cek di kartu video ini terkait tentang mekanisme serta persyaratan untuk seleksi untuk PPG tahun 2023. Nah, notifikasi pada tahun 2022 ini sementara memang dihilangkan, namun database tetap tersimpan teman-teman. Artinya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik, di sini untuk databasenya masih tersimpan ya di ppg.kemdikbud.go.id. Jadi meskipun notifikasi kita hilang di akun SIM PKB masing-masing, tentunya teman-teman tidak perlu khawatir ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu di sini jika sudah lulus seleksi tahun 2022 tetapi belum dapat pemanggilan, apakah tahun depan itu ikut seleksi ulang? Nah, maka dijawab, bagi guru-guru yang sudah lulus seleksi namun belum mendapatkan pemanggilan tahun 2022 agar menunggu informasi dan ketentuan syarat PPG dalam jabatan di tahun berikutnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kemudian untuk yang ketiga, yaitu terkait tentang bagaimanakah prosedur jika ingin mengganti bidang studi PPG. Misalkan saya lulus seleksi tetapi saya diterima PNS pada bidang studi lain misalkan. Maka jawabannya, bagi guru yang telah lulus seleksi namun ingin mengganti bidang studinya, yang akan diminati ini adalah konfirmasi penggantian bidang studi ya pada SIM PKB. Untuk jadwal konfirmasi akan diinformasikan melalui surat edaran resmi nantinya. Selanjutnya, guru yang akan mengikuti proses seleksi kembali untuk bidang studi yang diganti tersebut teman-teman. Jadi terjawab terkait tentang kalau misalkan kita berubah ya untuk mapel PPG-nya. Nah, berikutnya di sini adalah terkait tentang ini. Saya telah mendapatkan pemanggilan PPG dalam jabatan dan sudah lapor diri, namun tidak dapat mengikuti proses PPG dalam jabatan sampai selesai dia. Apakah saya dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun berikutnya? Maka dijawab, bagi guru yang telah melakukan lapor diri namun belum sampai dalam tahap menerima bantuan pemerintah PPG dalam jabatan, maka dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun berikutnya. Ini sesuai dengan kuota yang tersedia nantinya ya. Namun jika sudah menerima bantuan pemerintah PPG dalam jabatan, maka akan ditinjau kembali proses pemanggilan ulang guru tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya untuk berikutnya, yaitu kapankah PPG prajabatan akan dibuka kembali. Ini bagi teman-teman untuk PPG prajabatan ya. Kapan PPG prajabatan akan dibuka kembali? Mungkin di sini teman-teman belum lulus ya untuk
PPG prajabatan yang gelombang 1 maupun 2 dikarenakan kuotanya memang hanya 40.000 teman-teman untuk prajabatan. Kapan PPG prajabatan dibuka kembali? Nah, di sini PPG prajabatan ini menjadi salah satu program prioritas dari Kemdikbudristek ya, yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya dalam rangka menyiapkan calon-calon guru profesional untuk siap bertugas mengisi kebutuhan guru di satuan pendidikan ke depannya. Jadi teman-teman PPG prajabatan yang belum lulus ini nggak usah khawatir ya, tetap nanti jalan itu terbuka dengan lebar. Nah, selanjutnya di sini bidang studi teman-teman. Terkait tentang bidang studi apa saja yang akan dibuka pada saat pembukaan PPG Prajab nanti. Dijawab bidang studi yang akan dibuka untuk PPG Prajabatan pada setiap periode atau tahunnya disesuaikan dengan data kebutuhan guru ya di tahun berikutnya tersebut. Saat ini kami masih melakukan rekonsiliasi data dengan unit-unit yang terkait dengan data kebutuhan guru, namun kami berencana di tahun 2023 akan membuka lagi bidang studi kejuruan ya, atau bidang studi SMK yang belum dibuka di tahun 2022 ini. Ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang memiliki ijazah kejuruan. Berikutnya di sini, apakah perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan secara gratis atau ada biaya ditanggung peserta? Nah, dijawab yaitu bagi yang ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 mendapatkan beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan yaitu 17 juta untuk 2 semester ya. Ini untuk membayar biaya kuliah selama 2 semester. Namun untuk biaya perjalanan, makan minum atau kos mungkin ya, ini adalah dari peserta sendiri. Nah, selanjutnya apakah keuntungan atau benefit yang didapatkan dari mengikuti PPG Prajabatan? Nah, manfaat yang didapatkan ini adalah memperoleh sertifikat pendidik, kemudian meningkatkan kompetensi pedagogis, kemudian profesional, sosial, dan juga kepribadian untuk memulai karir sebagai seorang guru yang profesional dan memperoleh pengakuan sebagai guru profesional. Itu tentunya ya, untuk teman-teman PPG Prajab ini tetap semangat ya. Berikutnya, bagaimana status kepegawaian saat penugasan di satuan pendidikan nanti bagi yang lulus PPG Prajabatan? Dijawab yaitu bagi lulusan PPG Prajabatan yang akan ditugaskan itu akan mengajar ya di satuan pendidikan, maka status kepegawaiannya disesuaikan dengan status kepegawaian sesuai formasi yang diisinya. Dengan demikian nanti hak dan kewajibannya sebagai pegawai juga disesuaikan dengan status kepegawaiannya di satuan pendidikan itu. Namun kami dapat pastikan lulusan PPG Prajab ini tidak menambah angka guru honorer ya di satuan pendidikan. Dengan demikian berarti teman-teman nanti nggak menjadi honorer lagi ya ketika lulus PPG Prajabatan. Ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan untuk teman-teman fresh graduate. Oke, masih di sesi Q&A yang bagian kedua terkait tentang PPG teman-teman. Yang mana di sini yang pertama, berapa minimal kelulusan UKM PPG? Ini terkait tentang UKM PPG ya. Untuk batas minimal UKM PPG ini adalah nilai ambang batasnya ini 70. Jadi pastikan teman-teman baik itu PPG Prajabatan maupun dalam jabatan ini nanti ketika UKM PPG ini mendapatkan nilai kumulatif yaitu 70 ya teman-teman. Nanti supaya kita ini bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian terkait tentang pertanyaan kedua, yaitu untuk guru-guru yang mengajar mapel prakarya ini memilih bidang studi apa? Karena tidak ada pada tabel linearitas. Guru yang mengajar mapel prakarya agar memilih PPG sesuai dengan prodi S1 atau D4-nya yang dimiliki. Misalkan guru yang memiliki latar belakang pendidikan S1 fisika misalkan, ini memilih PPG fisika. Untuk melihat linearitas antara serdik yang dimiliki dengan mapel yang diampu dapat lihat pada Permendikbud nomor 16 ya tahun 2019. Nah, pada Permendikbud itu guru yang memiliki serdik fisika itu nanti linear ya dengan mapel prakarya teman-teman. Dan ini kita sudah bahas ya pada video sebelumnya. Nah, berikutnya di sini saya peserta ex-PPG kategori 3. Saya peserta di LPTK Unimed misalkan dipindahkan ke LPTK UNM, mengalami kendala pada saat lapor diri, nomor UKG nggak terdaftar. Sementara waktu lapor diri di LPTK Unimed tidak ada kendala sampai saat orientasi. Nah, jawabannya silakan bisa berkomunikasi dengan LPTK terkait perihal lapor diri jika ada kendala. Kemudian berapa kali batas waktu mengulang UKM PPG, UP maupun juga UKIN bagi yang belum lulus? Nah, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini batas waktu untuk mengulang yaitu selama batas waktu masa studi berlaku ya. Untuk masa studi pendidikan yaitu selama 3 tahun. Artinya teman-teman memiliki waktu 3 tahun untuk mengulang bagi yang belum lulus UKM PPG.
Kemudian saya guru CPNS yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun. PPG apa yang dapat saya ikuti? PPG Daljab atau PPG Prajab. Sementara informasi yang saya dapatkan, PPG Prajab hanya untuk fresh graduate atau bukan guru. Sedangkan PPG Daljab hanya dapat diikuti guru-guru memiliki TMT minimal 1 Januari 2019. Maka di sini dijawab, yaitu bagi guru-guru yang dapat mengikuti PPG Daljab sesuai dengan persyaratan yang diminta. Untuk dapat mengikuti PPG Daljab kategori 2 diperlukan minimal masa kerja 3 tahun ya. Jika belum dapat memenuhi persyaratan masa kerja, maka menunggu tahun berikutnya. Bagi teman-teman yang masa kerjanya kurang, ini bisa menunggu teman-teman. Berikutnya, saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tidak bisa mengunggah berkas PKS ya di SIM PKB. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman bisa merefresh ulang ya aplikasi SIM PKB nya secara berkala, maka nanti akan bisa untuk melanjutkan penguploadannya. Berikutnya, saya ingin bertanya nomor UKG atau akun SIM PKB dan password saya ini gimana? Apa saya akan gunakan untuk registrasi ulang PPG? Nah, jawabannya silahkan menggunakan fitur lupa password pada aplikasi SIM PKB nya. Berikutnya, mohon izin saya ingin lapor diri karena sudah dapat pemberitahuan jika termasuk calon mahasiswa PPG kategori 3 LPTK Universitas Negeri Malang misalkan. Bagaimana cara lapor dirinya? Nah, mahasiswa melakukan lapor diri ini di perguruan tinggi penyelenggara ya PPG yang telah ditetapkan sebagaimana jadwal pada surat edaran. Dokumen lapor diri dikumpulkan melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi ya secara daring. Nah, berikutnya, apakah ijazah S2 Magister Pendidikan Dasar bisa mengikuti seleksi akademik PPG? Nah, untuk linearitas pada PPG itu ditentukan dari prodi jurusan S1 atau D4-nya ya, dengan pilihan bidang studi PPG sesuai dengan tabel linearitas PPG Daljab. Sehingga untuk ijazah S2 ini sementara belum bisa ya untuk dipakai. Jadi di sini yang dipakai adalah ijazah S1 atau D4-nya. Oke, demikian, semoga sedikit memberikan pencerahan bagi teman-teman calon peserta ya PPG Daljab maupun Prajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.